warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifa Amalia dari kelas 2 Rek A MGT 5 dengan NIM 230304273, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pengantar manajemen. Yang pertama itu konsep dasar manajemen. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi ini ada dua. Yang pertama, organisasi profit, dan yang kedua organisasi non-profit atau nirlaba. Organisasi profit ini biasanya ditemukan di perusahaan besar atau kecil, terus di koperasi dan lain-lain. Kalau organisasi non-profit atau nirlaba ini ditemukan di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kota, laba pendidikan negara, dan juga yayasan sosial. Ada juga sumber daya organisasi seperti kayak SDM atau sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya alam, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pengertian manajemen. Pengertian manajemen itu ada dua, yaitu manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai seni. Kalau manajemen sebagai ilmu itu secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen sebagai seni mengelola suatu yang merupakan seni menciptakan atau kreatif. Dan di sini ada juga pengertian efektif dan efisien. Kalau efektif itu mengerjakan pekerjaan dengan benar, sedangkan efisien itu mengejar pekerjaan dengan benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Keahlian-keahlian manajemen. Ada beberapa, yaitu salah satunya keahlian teknis atau technical skill, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relationship skill, atau keahlian konseptual, itu seperti conceptual skill, dan keahlian dalam pengambil keputusan atau disebut juga dengan decision making skill. Tingkatan manajemen itu ada 4, yaitu manajemen tingkat puncak, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat pertama atau supervisi, dan manajemen non supervisi. Manajemen itu dari sains atau seni. Kalau manajemen sebagai sains itu pendekatan melalui tahap sistematis berdasarkan keilmuan, umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Kalau sebagai seni, pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman, dan umumnya memerlukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal. Selanjutnya kita akan membahas tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Yaitu strategi reaktif. Reaktif ini kegiatan bisnis yang dilakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensi, yaitu dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif. Ini merupakan tanggung jawab sosial yang dijadikan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif. Ini tuh perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan ini bisa bermanfaat buat perusahaan, bagi masyarakat, dan bagi pemerintah. Di sini kita juga
juga akan membahas etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika dalam manajemen itu adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Selanjutnya yaitu nilai personal sebagai standar etika. Yang pertama itu nilai atau values. Sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, cara perilaku seseorang. Terus nilai persoal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya itu nilai personal terdiri dari nilai terminal, nilai instrumental. Nilai terminal ini pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seorang yang terwujud melalui perilaku yang didorong oleh motif diri dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memandang harus diperhatikan dan dijalankan. Yang terakhir yaitu konflik nilai. Yang pertama itu konflik interpersonal, konflik individu atau organisasi, dan konflik antar budaya. Kalau internasional itu dasarnya terjadi umumnya di dalam individu atau antar individu. Kalau individu organisasi itu pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbentuk nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Kalau konflik antara budaya itu pada dasarnya merupakan konflik antara individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Yaitu ada juga berbagai isu seputaran etika manajemen seperti penggunaan obat-obatan terlarang, pencurian oleh para pekerja atau korupsi, konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Baik, selanjutnya kita masuk ke perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan yaitu proses menetap sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Sedangkan sasaran, suatu tujuan yang dikreatikan dengan suatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifik pencapaian yang dapat diukur. Arti pentingnya sasaran dan rencana. Arti penting sasaran itu sasaran memberi arah, sasaran memberi fokuskan usaha kita, sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan kita, sasaran membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai. Sedangkan arti penting perencanaan itu, tanpa perencanaan, para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif. Dan bahkan mereka tidak mampu mempunyai ide yang jelas tentang apa yang perlu mereka organisasikan. Hierarki rancangan organisasi, yaitu perencanaan strategi yang disebut dengan rencanaan yang didesain oleh manajer tingkat tinggi untuk memenuhi sasaran organisasi secara luas. Terus perencanaan operasional, perencanaan yang terperinci tentang kebutuhan untuk mengimplementasikan strategi ke dalam kegiatan harian. Selanjutnya pernyataan misi atau mission statement. Sasaran organisasi secara luas berdasarkan pada alasan perencanaan yang membenarkan kebenaran organisasi. Selanjutnya perbedaan antara perancang strategi dan operasional. Dari segi jangka waktu, kalau strategi jangka waktunya melibatkan tahunan bahkan dekade, sedangkan perencanaan operasional tidak. Dari segi ruang lingkup atau cangkupan, kalau perencanaan strategi mempengaruhi kegiatan organisasi secara luas, sedangkan perencanaan operasional memiliki lingkup yang sempit dan terbatas. Dari segi kompleksitas dan pengaruh yang luas, sasaran perencanaan strategi luas tapi seolah-olah sederhana, sedangkan perencanaan operasional lebih kompleks. Segi ketergantungan, jika sebuah organisasi ingin efektif, maka rencana dan sasaran operasional kita harus mencerminkan rancangan dan sasaran strategi sebaik misi organisasi yang luas. Evolusi konsep strategi. Program luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi, respon organisasi pada lingkup sepanjang waktu. Definisi strategi menurut Alfred de Cardel. Penentuan sasaran dan tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan dan proses adopsi rangkaian
tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran tadi. Manajemen strategi atau strategi manajemen. Proses manajemen yang mencakup penyertaan organisasi dalam membantu rancangan strategis dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut. Ada 3 pendekatan strategi dari Carlos Hofer. Yang pertama itu pendekatan kebijaksanaan atau formulasi. Kedua, pendekatan initial atau strategi, dan yang ketiga, pendekatan manajemen strategi. Adapun tingkatan strategi, salah satunya itu yang akan dijelaskan ini adalah strategi tingkat korporasi atau corporation level strategi. Strategi yang dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengawasi, memperhatikan dan operasi korporasi multilin. Pertanyaan pokok yang muncul itu biasanya bisnis seperti apa yang harus diterjuni ke perusahaan, apa sasaran yang harapan dari setiap pembisnis, bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sebuah sasaran. Isi dari strategi korporasi tadi itu adalah mutu sebagai bagian dari strategi korporasi dan pendekatan portofolio korporasi. Adapun 5 kekuatan strategi korporasi, yaitu ancaman dari pendatang baru, daya tawar pembeli atau pelanggan, daya tawar pemasok, ancaman dari produk substitusi, dan persaingan di antara pesaing. Selanjutnya kita akan membahas mendirikan dan memperbaharui organisasi. Yang pertama itu tentang kewirausahaan. Seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakarsai perubahan produk. Fungsi dari spesifik untuk kewirausahaan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produk seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa. Manfaat kewirausahaan sebagai pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi dan produk jasa baru, perubahan pasar. Perbedaan manajer dan kewirausahaan. Kalau wirausaha cenderung menghargai sifat kehormatan diri, kebebasan, kebanggaan mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Sedangkan manajer cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan. Faktor-faktor sosiologi. Faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan timbulnya wirausaha adalah karena adanya anggota minoritas seringkali merasa majikan mereka melakukan diskriminasi terhadap mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk berhasil dalam budaya perusahaan, beberapa minoritas merasa bahwa mereka harus menjual nyawa dengan menyerahkan identitas ras, etnik, atau seksual mereka. Adapun hambatan terhadap kewirausahaan yang saya sebutkan ini ada 3, yaitu kurang konsep yang layak untuk berhasil, kurang mengenal pasar, dan kurang terampil teknis. Memperbaiki organisasi. Pengalaman simpul ganda melakukan bahwa pekerjaan yang terlibat langsung dalam pekerjaan yang sebenarnya akan mempunyai penyelesaian yang lebih baik daripada manajemen. Tipe pengalaman ini dapat mendorong kerjasama kelompok yang lebih banyak dan organisasi yang lebih efektif. Yang terakhir ini adalah entrepreneurship. Entrepreneurship ini adalah kemampuan seorang membuat organisasi adaptif dan memajukan iklim organisasi yang mendukung pengalaman kreatif. Adapun beberapa hal tentang pentingnya mendukung entrepreneurship, yaitu tujuan eksplisit untuk proses entrepreneurial, sistem penukaran informasi antara manajer dan entrepreneur, dan penekanan pada tanggung jawab dan kewajiban individual. Yang terakhir ini kita akan membahas manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuan. Adapun langkah-langkah dari perencanaan SDM. Langkah pertama itu representasi dan refleksi dari rancangan strategi perusahaan. Langkah kedua itu analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Terus yang ketiga itu analisa ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat melakukan tindakan inisiatif. Yang kelima evaluasi dan modif tindakan. Pemanfaatan tenaga kerja.
Adapun pemanfaatannya itu sebagai promosi, demosi, transfer, dan separasi. Yang terakhir itu adalah pemeliharaan tenaga kerja. Pemeliharaan tenaga kerja ini ada dua, kompensasi dan benefit. Kalau kompensasi itu penghargaan yang diberikan ke perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Benefit itu penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat dipelihara sehingga tenaga kerja dapat tetap memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Baik, jadi kesimpulan dari video ini adalah manajemen merupakan proses mengkoordinasi aktivitas-aktivitas kerja yang meliputi tindakan-tindakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian untuk mencapai sasaran dan dengan menggunakan kemampuan orang-orang dalam pelaksanaan kerjasama yang rasional untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.